Di tanah leluhur Nusantara ini, sejak dulu telah lahir manusia-manusia terpilih yang mata hatinya telah terbuka, bahkan sebelum belajar melihat dunia nyata. Merekalah yang disebut indigo. Indigo bukan sekadar istilah gaul dari barat, tapi di balik kata itu tersimpan rahasia gaib, aura kebatinan, dan takdir besar yang menyertainya. Para indigo itu, mereka itu bukan paranormal, tapi mereka bisa tahu sebelum hal itu terjadi. Mereka bukan dukun, tapi mereka bisa mendengar suara yang tak terdengar. Dalam ilmu cakra, dikenal sebuah pusat energi yang menjadi kunci mata batin, yaitu cakra ajna, atau lebih dikenal sebagai cakra mata ketiga. Cakra ajna atau cakra mata ketiga ini terletak di antara dua alis. Ia adalah gerbang menuju dimensi tak kasat mata. Para indigo itu, cakra ajna ini seringkali telah terbuka sejak kecil. Bahkan tanpa latihan, mereka melihat lebih dari sekadar dunia fisik. Tak hanya itu, cakra mahkota mereka juga aktif. Cakra mahkota ini membuka sambungan spiritual ke alam langit, ke alam ilahiyah. Dan cakra jantung mereka itu penuh empati dan kasih sayang, hingga sering merasa kewalahan oleh penderitaan orang lain. Banyak yang iri pada kemampuan indigo, tapi sedikit yang tahu bahwa itu bukan hanya anugerah, melainkan juga beban jiwa yang berat. Bila tidak seimbang, indigo bisa tersesat di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib. Beberapa indigo mengalami depresi, kecemasan, bahkan mendengar bisikan yang mengganggu, karena cakra bawah mereka, terutama cakra dasar atau cakra tulang ekor, belum cukup kuat untuk menahan energi besar dari atas. Dalam tradisi Jawa, ada yang disebut sebagai waskita atau waskito. Mereka yang matanya bukan hanya melihat, tapi juga memahami gerak rasa dari alam dan Tuhan. Indigo bukan barang baru bagi leluhur kita. Mereka telah ada dalam bentuk empu, resi, dan wali. Tapi bedanya, para leluhur kita memahami satu hal penting. Kemampuan tanpa bimbingan sama dengan kehancuran. Jika panjenengan merasa memiliki kemampuan seperti itu, jangan takut. Tapi jangan pula tinggi hati. Jaga keseimbangan dengan cara berikut ini. 1. Grounding. Dekat dengan alam, misalnya berkebun atau bertapa di alam sunyi. Yang kedua, terapi cakra untuk menjaga keseimbangan antara cakra atas dan cakra bawah. Ketiga, latihan laku LLST. Lilo, lego, sabar, tawakal. Dan disertai selalu menjaga berbaik sangka kepada Allah atau husnudzon. Supaya apa? Supaya jiwa tidak mudah goyah saat menerima bisikan dari langit. Yang keempat, bimbingan. Carilah guru spiritual atau mursyid atau sesepuh yang bisa mengarahkanmu dengan bijaksana. Fenomena indigo bukanlah mitos, tapi juga bukan untuk disembah. Ia adalah ladang ujian dan amanah. Bila diarahkan dengan benar, akan lahir cahaya penerang zaman. Tapi bila dibiarkan tanpa kendali, bisa menjadi racun bagi diri dan sekitar. Apakah panjenengan merasa seperti ini? Atau punya anak, saudara, atau teman indigo? Tuliskan di komentar. Dan mari kita bahas lebih dalam tentang indigo, cakra, dan rahasia ilahiyah dari bumi Nusantara. Punjer Wali Songo membuka tabir masa lalu dan masa depan lewat rasa dan cahaya.